peringatan Hari UN Habitat, ya, dan di kemarau ini sampah plastik semakin nampak karena dia diterbangkan oleh angin dan kering sehingga dia menjadi ringan dan diterbangkan ke sana kemari. Oleh karenanya maka ada gerakan massal untuk pemungutan sampah plastik. Sehingga kita berharap bahwa besok itu 90% sampah plastik di Kabupaten Wakatobi akan ditempatkan pada tempat yang telah disiapkan. Ya, untuk sementara kita masih pakai untuk ditenggelamkan ke dalam tanah. Daerah seluruh pejabat tentu, tapi para camat akan menggerakkan para kepala desa dan lurah. Lurah akan menggerakkan seluruh masyarakat rumah tangga. Kemudian PKK akan menggerakkan lewat dasar wisma sampai ke level masyarakat. Jadi diterpadu secara menyeluruh. Besok itu seluruh orang akan ada di jalan. Mulai dari hari ini sebenarnya terjadi pembenahan selama seminggu ini, tetapi besok puncaknya pemungutan yang kita bisa lakukan di jalanan dan semua tempat-tempat yang dianggap perlu. Ya, teman-teman wartawan juga diharapkan besok melakukan biasa. Pak, dari beberapa item tadi yang sebutkan Pak, untuk Wakatobi sendiri, item yang mana yang memang sangat perlu mendapat perhatian penuh oleh pemerintah Wakatobi sendiri? Dari pemukiman tadi terus polusi. Ya, yang itu yang paling mendasar kan kita di sini kan belum ada wilayah kawasan kumuh. Nggak ada kan kawasan kumuh di Wakatobi? Belum ada. Kalau itu dimulai itu hanya padat saja tapi tidak kumuh. Ya. Belum ada juga menyangkut polusi kan? Yang benarnya di Wakatobi itu menjadi perhatian itu sampah plastik. Karena itu tidak cuma orang Wakatobi tapi juga kiriman dari kapal. Kapal-kapal itu banyak loh membuang sampah. Bukan cuma kapalnya orang Wakatobi. Dan pada bulan September ini, Oktober, November maksud saya, terjadi kiriman sampah plastik dari Pulau Jawa. Masif itu. Kenapa itu saya katakan bahwa pernah kejadian feri tenggelam di antara Madura dan antara Surabaya dan Bali. Pada saat itu ada 3 mayat kita temukan di wilayah Tomia bersamaan dengan sampah-sampah. Pergeseran sampah, dan itu bukti bahwa sampah itu sebetulnya kita pun dapat impor dari Pulau Jawa dan Bali, ya, dan tentu pulau-pulau lain. Sehingga pergerakan pemungutan massal kaitannya sampah plastik ini tidak cuma lokal tetapi menjadi nasional. Tapi kita mulai dari lokal. Jadi berkaitan dengan habitat yang kaitannya dengan Wakatobi, air bersih relatif cukup kan? Rumah kan masih tertata kan? Belum ada selang toh. Terus apa lagi? Cuaca masih bagus toh. Oke, polusi nggak ada kan? Ya, masalah sampah plastik. Sampah plastik. Kalau kegiatan besok itu apakah difokuskan semua serentak, karena semua camat-camat lurah kita sudah surati dan kita lakukan gerakan secara jadi seluruh Pulau Wakatobi. Makanya 90% sampah plastik besok di Wakatobi akan ditempatkan pada tempat yang telah ditetapkan. Apakah di darat dan di laut atau hanya di darat saja? Di darat dan laut, tapi di pinggir laut, bukan tidak ada yang turun ke laut, tetapi di sekitar pinggiran pantai ya. Sementara dan ini lembaga-lembaga adat juga bersamaan berjalan dalam menentu. Jadi kita libatkan semua komponen sekarang. Pemerintah, PKK, Dasar Wisma, Dharma Wanita, LSM, lembaga-lembaga adat dan lain sebagainya. Namun selain bicara persoalan sampah ini adalah dengan tujuan tertentu, tentu kan di luar itu ada kepedulian masyarakat. Apa yang bisa Bapak sampaikan? Ya, jadi kaitannya dengan penyadaran ini kan, ini rencana jangka panjang. Di sistem pendidikan kita sudah masukkan sebagian daripada kurikulum tentang penanganan sampah dan hidup bersih ya. Juga di kesehatan juga ada namanya pendidikan edukasi KIE, komunikasi informasi dan edukasi jalan. Juga ada lomba-lomba kebersihan bebas sampah plastik yang naik umroh itu semua adalah intinya sebenarnya penyadaran jangka panjang. Cuma memang ini kan perubahan cara pandang ini tidak bisa satu generasi bergenerasi. Tetapi juga di samping pencegahan jangka panjang pada saat yang bersama juga